jumpa lagi bersama saya Tiara Hareni, NPM C0C01935, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi bab 8. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang isu-isu seputar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentasi kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak, dengan catatan pengendaliannya tidak boleh hilang. Artinya, kalaupun terjadinya perubahan presentasi kepemilikan, tidak boleh di bawah 50%. Karena jika di bawah 50%, maka pengendalian akan hilang. Yang menyebabkan perubahan presentasi kepemilikan itu adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan induk itu sendiri maupun transaksi atau aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak. Contohnya, peningkatan penambahan investasi PT Induk atas PT Anak mulainya hanya 8 juta. Imbalan yang dialihkan dengan kaitannya memperoleh tambahan saham sebesar 10 juta. Maka 2 juta mengurangi ekuitas jumlah debit investasi pada PT Anak sebesar peningkatan investasi. Jadi sebesar 8 juta. Kemudian menyerahkan imbalan yang dialihkan, berarti kasnya berkurang di posisi kredit sebesar 10 juta. Maka pasti ada transaksi tambahan modal disetor atau ekuitas, biasanya tambahan modal disetor. Maka konsekuensinya pasti kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas sahamnya PT Anak itu berkurang atau menurun. Kepentingan non-pengendali, presentasi dari kepentingan non-pengendali itu meningkat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh PT Induk sama, yaitu dia harus menentukan berapa perubahan investasi sebagai akibat dia menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Tentu perubahannya berupa, maka konsekuensinya pasti kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas sahamnya PT Anak itu berkurang atau menurun. Kepentingan non-pengendali, presentasi dari kepentingan non-pengendali itu meningkat. Kemudian apa yang dilakukan PT Induk sama, yaitu dia harus menentukan berapa perubahan investasi sebagai akibat dia menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Tentu perubahannya berupa penurunan investasi bandingkan dengan berapa imbalan yang dia peroleh karena ketika ia menjual saham yang ia miliki kepada pihak ketiga, maka ia akan mendapatkan kas. Terkait dengan pengaruh, PSAK 65 menyatakan bahwa kalau terjadi transaksi seperti ini yang berdampak pada perubahan kepemilikan saham perusahaan PT Induk ataupun PT Anak, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi yaitu mengalihkannya sebagai ekuitas dengan cara mengalihkan aset bersih PT Anak dengan tambahan kepemilikan per 31 Desember. Yang kedua yaitu berkaitan dengan aktivitas induk. Jadi kebalikannya. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya, yaitu perusahaan induk itu melepas sebagian sahamnya dibeli oleh pihak ketiga. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya PT Anak berkurang atau menurun. Maka ia akan mencatat selisih sebagai selisih yang positif karena ia mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan investasi yang terjadi pada PT Anaknya. Makanya 2 juta itu diakui sebagai tambahan modal diskon. Yang terakhir adalah aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak, yaitu PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk. Maka ia akan mendapatkan selisih. Maka ia akan mencatat selisihnya sebagai selisih yang positif
karena ia mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan investasi yang terjadi pada PT anaknya. Makanya 2 juta itu diakui sebagai tambahan modal diskon. Yang terakhir adalah aktivitas yang dilakukan oleh PT Anak, yaitu PT Anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT Induk. Kalau PT Anak menerbitkan saham baru yang membelinya adalah perusahaan induk, maka ada perubahan terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk, yaitu terjadi peningkatan. Cara menentukannya apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah kepemilikan dengan beberapa jumlah saham yang diterbitkan. Jadi, selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga, yang mana jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan dan pengendalian akan meningkat. Akibat dari penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap karena penurunan kepemilikan entitas induk dalam situasi tidak hilangnya pengendalian. PSAK 63 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk kepada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam entitas berbeda antara jumlah tercatat non-pengendalian yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikan kepada pemilik entitas induk. Bagian ini hanya membahas jika transaksi menyebabkan hilangnya pengendalian. Kemudian ada lagi entitas anak membeli saham Triasuri dari perusahaan induk. Entitas anak dapat membeli saham Triasuri dengan alasan tertentu. Saham Triasuri dapat dibeli dari entitas induk atau pihak lain, yang mana jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan dan pengendalian akan naik. Kita masuk pada periode interim. Bab sebelumnya menggambarkan contoh, yaitu dibuat asumsi akuisisi itu terjadi di awal periode atau akhir periode. Untuk menggambarkan perihal kenyataan perusahaan melakukan akuisisi itu bisa kapanpun, maka sekarang akan dijelaskan bagaimana kalau akuisisi itu terjadi pada awal tahun atau akhir tahun tapi di periode interim. Akuisisi oleh entitas induk dan anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap susunan laporan keuangan konsolidasi. Menurut PSAK 65 tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi adalah bahwa entitas induk masuk penghasilan beban yang ditanggung dan dibayar oleh entitas anak. Dalam laporan keuangan konsolidasian itu dihitung mulai dari diperoleh pengendalian sampai tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian. Contohnya, saya mengakuisisi 80% sahamnya PT Nobita pada tanggal 31 Desember. Menurut PSAK 65, ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi, data perusahaan Nobita yang hanya dilaporkan. Contohnya, saya mengakuisisi 80% sahamnya PT Nobita. Itu pada tanggal 31 Desember. Menurut PSAK 65, ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi, data perusahaan Nobita yang hanya dilaporkan sebagai laporan konsolidasi 31 Desember itu adalah data sejak 1 April sampai dengan 31 Desember. Kemudian, poin berikutnya, dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum terjadinya akuisisi ini akan mempengaruhi nilai ekuitas anak itu.
Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya untuk bab 8. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.